Di tengah hiruk-pikuk Yerusalem, seorang pemuda bernama Saulus tumbuh dalam tradisi kuat hukum Taurat. Di bawah asuhan guru besar Gamaliel, dia menjadi pemimpin gerakan untuk menentang ajaran yang diberitakan murid-murid Yesus. Mereka yang disebut pengikut jalan Tuhan. Teman-teman semua, aku sudah menyelidiki bahwa pengikut atau murid Yesus semakin hari bertambah banyak. Mereka sudah menyebar ke beberapa daerah dan memberitakan bahwa Yesus bangkit dan naik ke sorga. Apa benar, Festus? Kalau begitu, akan semakin mengancam ajaran yang kita sudah dapatkan dari guru besar Gamaliel. Benar sekali. Tetapi, Mahkamah Agama sudah menetapkan bahwa mayat Yesus telah dicuri murid-muridnya. Bagaimana mungkin mereka menyebarkan ajaran sesat mengenai kebangkitannya? Mari lakukan penangkapan murid-murid Yesus seperti yang dilakukan guru-guru kita dahulu terhadap Yesus dan menganiaya mereka. Kalau mereka tidak berhenti juga, kita bunuh mereka. Setuju. Mari kita segera laksanakan. Dan teman kita ini, Saulus, menjadi pemimpin kita. Bagaimana? Wah, jangan saya. Yang lain saja. Yang lebih pintar dan berkapasitas untuk menjadi pemimpin kita. Saya pikir tepat sekali. Kau, Saulus, ayolah. Setuju. Saya setuju. Baik. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Jangan sia-siakan waktu. Mari kita bertindak cepat. Semangat! Maka terjadilah penangkapan dan penganiayaan yang hebat terhadap murid-murid Yesus. Mereka juga yang disebut penganut jalan Tuhan, termasuk Stefanus yang akhirnya dilempari batu hingga mati. Tetapi murid-murid Yesus semakin giat dan tidak berhenti memberitakan Injil salib Kristus.
Saulus, mereka sekarang melarikan diri ke Damsyik. Bagaimana mengejar dan menangkap mereka untuk dibawa ke Yerusalem sehingga bisa dianiaya? Aku akan menghadap imam besar di Yerusalem. Aku akan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kalau begitu, mari segera kita ke sana. Permisi, aku Saulus dari Tarsus, pemimpin yang menganiaya murid-murid Yesus, ingin menghadap imam besar. Baiklah, silakan tunggu di sini. Masuk. Saulus dari Tarsus. Ya, aku adalah Saulus, orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kita mempunyai misi yang sama. Apa yang kau inginkan? Berikan aku surat kuasa untuk majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bagus. Buatkan surat kuasa untuk orang ini. Terima kasih. Bawahanku akan memenuhi kebutuhanmu. Ini yang kau butuhkan. Siapa murid Yesus di sini? Tunjukkan dirimu. Kau murid Yesus ya? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
Siapakah Engkau, Tuhan? Hah? Ah! Tidak. Tidak! Dia sudah mati di salib. Dia tidak mungkin bangkit. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hah? Aku menganiaya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Aku tidak mengerti. Aku melayani Tuhan, tapi menganiaya. Oh, kenapa Yesus adalah Tuhan? Gelap, gelap. Aku tidak dapat melihat apa-apa.
Berhenti! Bawa aku masuk ke rumah ini. Kenapa jadi begini? Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Ananias. Ananias. Ini aku, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas muridku, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan, dari banyak orang yang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Jangan takut, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak, kau berbicara dengan siapa tadi?
Dengan Yesus, Bu, aku harus menjumpai Saulus sekarang. Jangan, Bapak. Berbahaya. Nanti kau ditangkap, dibunuh olehnya. Tenanglah, Ibu. Berdoalah, Ibu. Ananias, saudaraku. Silakan masuk, saudaraku. Yudas, saudaraku. Di manakah Saulus? Di sini, saudaraku. Saulus, saudaraku. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Oh, aku ingin dapat melihat kembali. Ketahuilah, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Aku tidak mengerti maksudmu. Bagaimana aku dapat melakukannya? Aku tidak dapat melihat. Engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Mengapa engkau masih ragu-ragu, Saulus? Aku tidak dapat melihat. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah aku yang sudah menganiaya Engkau. Aku, Paulus, sekarang percaya bahwa Engkau sudah bangkit. Kaulah Tuhanku. Kaulah juru selamatku. Anugerah-Mu selamatkanku. Anugerah-Nya menyelamatkanmu. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true. Now it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Bagiku, hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jesus, you are my King. 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 Swing low, sweet. Come prepare me
coming for to carry me. Tes 1 2 1. Coming for to carry me home. Bend open, just coming after me. Coming for to carry me. Coming for to carry me home. Selama-lamanya. Come for the carry home. Tell my friends I'm coming. Silakan masuk, saudara. Coming for the carry home. Swing me, sweet cherry. Coming for the carry home. Swing low, sweet cherry. Coming for the carry home. Sometimes sini sebagai mater gua. Coming for to carry me.